Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak. Gimana kondisinya Pak? Sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlihat dari wajahnya sih kelihatannya cukup bersyukur dengan segala aktivitas yang ada. Semua berjalan sesuai rencana ya Pak ya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Baik Pak Haji. Sebelum kita observasi akademik di kelas Pak Haji yang sudah direncanakan, kita mungkin perlu apa ya, ngobrol dulu gitu Pak Haji untuk mendapatkan informasi kira-kira nanti di kelas itu Pak Haji sudah fokus mungkin dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti Pak. Ya. Tujuan pembelajarannya Pak, peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan gerak dasar lokomotor Pak, yaitu ada berjalan, berlari, meloncat dan melompat. Kemudian untuk nilai sikapnya juga saya berharap peserta didik dapat mengembangkan sikap-sikap gotong royong, kemudian kejujuran dan berkolaborasi Pak, seperti profil pelajar Pancasila. Waduh, udah langsung ini ya, to the point, langsung insert dengan profil pelajar Pancasilanya ya Pak ya. Apakah sebelumnya mungkin sudah ada kesepakatan Pak dengan anak-anak agar mereka tidak sekedar belajar dengan menerima ilmu dari guru, tapi juga mereka sudah ada semacam komitmen bahwa kita juga harus mengembangkan profil pelajar Pancasila tadi. Iya, sudah Pak. Jadi nanti anak-anak saya untuk beritahu sebelumnya, untuk pembelajaran kita ini tidak hanya dari aspek kognitif dan psikomotor saja, tapi ada penilaian dari sikapnya juga Pak. Luar biasa ya, alhamdulillah. Berarti kalau selama ini sikap itu identik dengan di pembelajaran agama Islam, agama lain juga, dan juga PPKN, tapi hari ini juga ternyata Pak Haji sudah ikut untuk mengawal sikap siswa dalam setiap pembelajaran. Luar biasa Pak. Kira-kira nanti aspek pengembangan yang spesifik dalam pembelajaran apa kira-kira Pak? Ya, yang saya harapkan peserta didik dapat berperan aktif Pak dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya guru sebagai yang memberikan informasi, tapi bisa berbagi informasi bersama murid Pak. Jadi keaktifan siswa Pak. Keaktifan siswa ya. Iya. Alhamdulillah. Berarti perlu pengamatan yang benar-benar terpusat kepada seluruh murid di kelas ya Pak ya. Iya Pak. Bagaimana mengamati itu Pak Haji? Apakah dengan mengitarin kelas, apa cukup selayang pandang dari depan untuk semuanya siswa? Mungkin saya seling juga dengan sedikit berjalan di dalam kelas. Iya. Hingga siswa itu semua merasa Pak Haji itu bapak saya gitu ya. Iya, Pak. Nggak hanya yang duduk di depan, nggak hanya yang duduk di sebelah gitu, tapi semuanya Pak Haji kitarin secara merata. Baik, luar biasa Pak Haji. Untuk pengembangannya sampai nanti harapannya tentu tidak ada siswa yang merasa ditinggal, tidak ada siswa yang merasa saya nggak diakui gitu ya. Jadi semua merasa memiliki kelas itu dengan pembelajaran olahraga dengan Pak Haji. Oke, Pak Haji, tentu untuk mencapai ini butuh strategi Pak. Strateginya bagaimana siswa itu merasakan kelas itu miliknya dan itu dirasakan oleh semua siswa. Konsep apa strategi yang Bapak ini dapat terapkan? Jadi nanti strategi saya akan membuat kelompok dengan kemampuan awal siswa Pak. Jadi yang anak-anak yang di tes awal ini baik, saya sebagai ketua kelompok, kemudian anggotanya adalah teman-temannya yang mungkin kemampuan pada tes awal ini menengah dan ke bawah Pak. Jadi
nanti mereka belajar secara berkelompok. Nah, jadi yang memimpin kelompok itu yang sudah dipetakan ya, Iya. yang paling cepat mungkin nalarnya, Iya, lalu dia digabung dengan teman-temannya yang menengah dan mungkin yang paling lambat kalau boleh dikatakan seperti itu. Dengan metode itu apa yang diharapkan Pak Haji? ya, yang saya harapkan anak-anak yang tertinggal ini bisa merasa dirinya tuh diperhatikan dengan temannya, terus tidak merasa ditinggal, agar dia bisa mengikuti pembelajaran yang sedang diberikan, Pak. Dengan strategi ini Pak Haji, apakah sudah ada semacam gambaran bahwa pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik itu akan tercapai Pak? Mungkin ada indikator apa gitu yang Pak Haji nanti akan bisa lihat dan rasakan ketika observasi di kelas? Jadi nanti di awal kan saya berikan tes awal, Pak. Tes awal, kemudian saya berikan PPT mengenai materi, video pembelajaran, kemudian kita praktekkan di lapangan. Nah, nanti setelahnya akan ada lembar kerja peserta didik, Pak. Di situ harapan saya anak-anak yang belum paham sebelumnya setelah mendapatkan pembelajaran hari ini bisa mengerti mengenai materi hari ini, Pak. Mengenai materi pelajaran hari ini. Dan untuk seluruh siswa sudah disampaikan sebelumnya ya Pak, bahwa kita punya tujuan, kita punya strategi, dan kita punya target yang akan kita capai dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Apa nanti baru di awal pembelajaran disampaikan? Pada saat pembelajaran. Baik, baik. Luar biasa Pak Haji, dalam aspek perencanaan saya rasa sudah cukup bagus Pak. Dan saya melihat semangat Pak Haji yang terus meningkat dari bulan ke bulan dalam kegiatan PGP ini, sampai kita saat ini pra observasi. Semangat itu semakin terlihat di Pak Haji. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya sangat bersyukur punya CGP seperti Pak Haji. Nah, nanti mungkin bisa Pak Haji sampaikan sebelum kita tutup praobservasi ini, kira-kira dengan praobservasi kita ini apa yang Pak Haji rasakan? Ya, yang saya rasakan setelah praobservasi ini, saya jadi lebih memahami apa yang akan saya bawakan nanti pada saat proses pembelajaran. Kemudian juga, ya, saya juga lebih menggali mengenai materi-materi yang akan saya berikan nanti Pak kepada murid-murid. Dan strateginya ya? Iya, strateginya Pak. Oke. Baik Pak Haji, sementara cukup praobservasi kita nanti langsung realisasi di kelas yang akan menjadi kelas pilihan Pak Haji atau kelas yang sudah terjadwal. Mudah-mudahan nanti kita melihat sesuatu yang istimewa dari pembelajaran sebelumnya. Baik. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kita ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau nyanyi? Oke, silakan. Oke, siapa yang hari ini sudah hadir teman-teman? Nggak ada ya? Oke, yang hari panggil namanya angkat tangan ya. Abdurrahman Raskaria. Aga. Alfitria. Alfaristi. Alia Restatova. Anis. Akila Laila. Askana Saki. Askar Bagas, Cika Kansa, Alesto, Zaki, Ibu Kita Kansa. Nah, dengan Tante Lupa, anak Algani, Denzel, belajar punya SDK nih, ya. Nama SDK-nya adalah Marina menari di atas menara. Tahu belum? Udah, yang udah tahu siapa? Nadir tahu? Oh, belum. Oke, nanti kalau Pak Haji bilang Marina, kita tunjuk kita. Marina. Kalau Pak Haji bilang menari, menari. Kalau Pak Haji bilang di atas, tangannya gini di atas. Kalau Pak Haji bilang menara, gini. Oke, kita coba ya sambil nyanyi ya. 1, 2, 3. Menari di atas menara. Bisa ya? Coba nyanyi lagi. 1, 2, 3.
apa? Contohnya apa aja? Coba. Bisa, aja. Bagus. Tepuk tangan buat Akila. Ya, kita akan belajar itu. Jadi nanti tujuan pembelajarannya setelah kamu belajar, harapannya kalian bisa memahami dan mempraktekkan bahasa kelompok berjalan, berarti lompat. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kira-kira yang pertama, ada yang bisa jawab kan? Kenapa kita harus memahami dan menguasai variasi gerak dasar lokomotor? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan, kita jawab. Kenapa kita harus belajar gerak lokomotor? Gampangnya juga bahasa dulu. Kenapa kita harus belajar gerak lokomotor? Kira-kira manfaatnya untuk kehidupan kamu apa sih? Yuk, 32 anak. Tangan aja, coba. Gak ada yang salah jawabannya. Ayo, maju tunjuk ya kalau ada yang angkat tangan ya. Oke, rajin Mbak. Oke, ada di sana aja. Gerak lokomotor dan gerak objek rumah. Ada rajin Mbak, bagus. Ada yang lain? Ada yang salah jawabannya? Lain? Kenapa kita harus belajar gerak lokomotor? Alia. Apa Alia? Kenapa kita harus belajar gerak lokomotor? Wah, ini. Apa aja? Kamu tahu kira-kira apa nih? Agar tubuh kita sehat, boleh. Iya nggak? Bikin tubuh kita sehat nggak? Iya kan? Nah, kenapa nggak dijawab? Oke, nomor 2. Manfaat apa yang diperoleh setelah kalian menguasai gerak lokomotor? Apa manfaatnya? Hah? Apa tadi ya? Jangan berburu, jadi tubuh sehat. Oke, bagus. Lain? Mas Kanan?
menit apa? Kita semakin siap untuk olahraga, kita pemanasannya menggunakan permainan. Bisa kan permainan menjala ikan ya? Tapi lapangannya di sini aja. Oke? Karena ada yang olahraga, yang jadi jalannya Jaki sama Asana. Oke? Yang jadi ikannya dari sana semuanya. Oke, perhatikan ya. Ada permainan ini. Pak Haji minta kejujurannya ya. Karena Pak Haji, kalau perhatikan sebentar. Pak Haji minta kejujurannya. Kalau memang kena harus jujur kena. Oke, karena Pak Haji belum bisa lihat satu-satu. Paham? Ini aja. Ini kena nih. Oke, perhatikan. Kelompok Manaka mempraktekkan gerak berjalan. Dari sini sampai sana, kembali lagi. Kelompok Raska mempraktekkan gerakan berlari. Dari sini ke sana, kembali lagi. Kelompok Ajendra mempraktekkan gerakan memutar. Gunakan dua kaki ya. Kelompok ini gerakan lompat. Satu kaki aja. Nanti gantian. Lagi selesai. Kelompoknya rasa dan geser ke sini. Kelompoknya kanan geser ke ujung. Kelompok kanan geser ke sini. Kelompok kaki geser ke sini. Ini semua
Tadi kita belajar apa sih? Kehidupan kamu. Again. Lagi yang lain? Bisa mengerti semua. Kira-kira nih, contoh ya, kalau ada becekan, terus kalian kalau misalkan menginjak becekan, celana kalian basah. Kalau kalian nggak bisa meloncat, kira-kira rugi nggak? Kalau bisa meloncat, kalian bisa menjatin becekan kan? Jadinya nggak basah celana. Apalagi kira-kira lari. Kalau kalian larinya nggak cepet, misalkan kalian mau naik kereta, terus kalian ngejar maling, cuman tahu nggak? Bisa nangkep maling misalkan, agenda larinya kencang, nangkep maling. Apalagi kira-kira mana? Buat lagi kalian apa kerja? Kalian ke sekolah naik apa? Bermanfaat untuk berangkat ke sekolah. Bisa. Oke. Ya, besok selesai. Kita pendengarkan dulu. Pimpin sama Satria ya. Alhamdulillah ya. Bikin lingkaran pemimpinan habis itu selesai. Saya
Masya Allah, mana Pak Haji, luar biasa ya. Iya Pak. Ternyata sesuatu yang sudah kita rencanakan dengan alur pemikiran kita, target yang kita pikirkan juga, kemudian sasaran yang sudah kita persiapkan akan terasa lebih asik, terasa lebih kolaboratif antar tim guru atau guru dengan siswanya dibandingkan dengan kita hanya biasa-biasa aja persiapannya, tidak terlalu mematangkan target. Itu akan ya mungkin rasanya biasa saja. Saya nggak tahu perasaan Pak Haji tadi lagi pembelajaran di kelas. Kalau saya yang mengamati pembelajaran yang berpihak kepada murid itu tadi sudah sudah terbawa dengan sendirinya, mulai dari awal ada ice breakingnya, kemudian langsung pelibatan siswa secara maksimal, antar siswa semangat KSE-nya juga sudah terlihat, kemudian tawaran atau stimulus dari guru juga langsung ditangkap oleh siswa, padahal mereka masih sangat kecil, belia, tapi sudah menunjukkan keberanian berpendapat. Keberanian berpendapat dan keberanian memimpin. Jadi moto pemimpin pembelajaran itu memang udah terbentuk mulai dari mereka kecil. Nah, buktinya hari ini sudah terlihat itu. Maka pembelajaran yang sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, pembelajaran yang sudah terlihat pendekatan kompetensi sosial emosionalnya sudah juga teramati oleh kami tadi dengan baik. Kembali ke Pak Haji sendiri yang memprakarsai sendiri strategi pembelajaran yang sudah direncanakan sedemikian rupa, kemudian model pembelajaran alat peraga yang digunakan sudah terlihat semuanya, bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh siswa, dan itu kalau sementara saya melihat nggak ada yang luput dari perhatian siswa. Kalau saya tadi cek satu persatu mulai dari pojok depan, pojok belakang, tengah-tengah, alhamdulillah anak kelas 3 padahal hampir mungkin ya tingkat kefokusan mereka itu rata-rata di atas 98%. Kan luar biasa. Nah, untuk itu Pak Haji sendiri yang sebagai pelaku pembelajar lah katakan di pembelajaran tadi, mungkin dari Pak Hajinya sendiri tujuan pembelajaran yang Bapak targetkan, strategi yang sudah tersusun demikian rupa, mungkin ada hal-hal yang perlu Pak Haji sampaikan, mestinya tadi begini, hal baik yang sudah Bapak Haji rasakan dari perencanaan dan pelaksanaan, atau mungkin juga ada hal yang mestinya ini saya sampaikan, tapi dengan situasi dan kondisinya mungkin oleh Pak Haji, ini belum terbawa gitu. Silakan Pak. Oke Pak, terima kasih. Tadi pertama itu saya rencananya ingin menampilkan video Pak dari YouTube, tapi ada kendala teknis, wifi-nya tidak terkonek Pak, terhubung, jadinya agak miss. Itu pertama. Lalu yang kedua, tadi saya merasa anak-anak kurang aktif ya Pak. Mungkin pancingan saya kurang baik atau seperti apa gitu. Jadi yang saya rencanakan di awal tuh kayak kurang berjalan dengan efektif karena anak-anak tadi pada saat di kelas tuh kurang aktif, tapi kalau sudah di lapangan sih mereka memang antusias sekali Pak. Itu sih Pak paling dari saya Pak. Dari dalam kelas tadi kan mereka sudah berani memimpin lagu Indonesia Raya, berani tunjuk tangan dan berpendapat. Sebenarnya itu sudah untuk ukuran kelas 3 SD,
udah cukup bagus loh Pak Haji. Nah, belum tentu yang demikian itu bisa bagi orang yang lebih dewasa. Kalau tidak dia termotivasi dengan guru yang mendampingi di kelas. Nah, mungkin kalau pemancing atau stimulus tadi di kelas itu yang kira-kira perlu Pak Haji kembangkan, sebenarnya sudah aktif, tapi mungkin masih bisa Iya. ditingkatkan, Iya, masih benar. bisa dikembangkan. Kira-kira apa ya strateginya lagi untuk memancing apa yang mereka mau sampaikan ke gurunya, biar mereka semakin berani dan mereka bangga berpendapat, bangga bertanya. Artinya Pak Haji kan ingin seaktif mungkin. Tadi udah aktif, tapi kalau masih bisa dikembangkan, kira-kira ada nggak apa yang Pak Haji rencanakan ke depan? Iya tuh, paling yang pertama tuh kemarin saya ingin ini Pak, mempersiapkan seperti ini, roda emosi. Rencana awal saya itu ingin menampilkan roda emosi. Jadi untuk mengetahui keadaan anak-anaknya hari ini seperti apa sedih, senang gitu Pak. Tapi itu kurang, persiapan saya memang kurang, saya akui. Jadi itu tidak terlaksana Pak. Kemudian kedua itu tadi video pembelajaran. Rencana saya itu ingin bikin anak-anak semakin antusias gitu. Tapi karena tadi ada kendala teknis, wifi-nya tidak bisa terhubung, jadinya itu paling Pak, dua hal tadi sih paling itu. Kalau di awal itu dipancing dengan emosi ya, adakah mungkin yang sempat ada kendala di rumah, diomelin orang tua atau karena satu dan lain hal, atau ada insiden yang terjadi di perjalanan yang membuat dia kesiapan belajarnya terganggu. Menurut Pak Haji, gimana caranya itu untuk menggali itu di awal? Ya, mungkin dengan kalau saya sih ide pertama itu Pak, membuat roda emosi. Kemudian mereka saya kasih kertas, kemudian saya tempel, saya suruh beri nama gitu kan. Terus misalkan kalian sedang senang, tempel di bagian senang. Kalau sedih, sedang marah misalkan ditempel di marah gitu. Bisa juga dengan cara lain Pak, dengan mengangkat tangan gitu. Misalkan siapa yang hari ini sedang sedih gitu kan, kita kasih gambar emot sedih gitu. Terus mereka angkat tangan. Atau yang siapa yang sedang hari ini senang, angkat tangan. Gitu sih Pak paling kalau pendapat saya Pak. Kira-kira efek di mana itu? Opsi yang efektif yang pertama Pak, kalau menurut saya Pak. Menuliskan ya, menempelkan nama. Nah, kalau menempelkan misalnya teman yang lain melihat, ada nggak kemungkinan itu dampak negatif dari antar teman yang masih anak seperti itu? Dampak negatif sepertinya enggak deh Pak, malah ini kan ini ditempel lubang tulis ya, senang, sedih, marah. Nah, misalnya yang menuliskan senang, yang menuliskan sedih, yang menuliskan marah, itu kan antar teman itu kenapa ya kok dia marah gitu kan. Nah, nanti bisa berdampak psikologis ya Pak. Iya, psikologis, ditanyakan lah kenapa lo marah, kok saya diomelin gitu. Oh iya benar, iya sih, lebih ini Pak, berarti lebih ke privasi ya Pak ya. Privasi Gitu. Ya, kalau memang semua sih ya, mungkin semua opsi yang kita ambil selalu terlihat dari dua sisi ya. Iya Pak. Ada sisi positif juga, ada sisi negatif. Pak Haji sudah mempersiapkan belum? Andai itu kan andai sisi psikologis yang negatifnya sudah disiapkan belum? Bagaimana mengantisipasi ada anak yang tersentuh psikologisnya dengan dia ada masalah dengan rumah, ibu atau ayahnya atau kakaknya, dan itu diketahui oleh temannya melalui cara kita dalam roda emosi tadi. Bagaimana mengantisipasi itu biar cepat langsung teng dia nggak larut, nggak ngerasa terluka dia secara psikologis. Diapain? Apa ya, diapain nih Pak? Kalau ini ya Pak, jadi ada yang misalnya dia sedang bersedih, terusnya temannya tahu gitu ya,
pas temannya tahu, Hah? biar dia jadi bahagia Oh, dengan iya, temannya itu, mungkin perlu kita cari iya sih, triknya gitu. bener ya Pak. Apa ya? Jangan malah membuat dia, Hmm. oh Pak Guru malah membuat suasana seperti ini. Hmm. Padahal sebelum temannya tahu dia marah, Hmm. dia nggak ada masalah. Dia masih simpan tuh marahnya. Begitu dia tahu temannya dia marah karena sesuatu, karena nanya sama dia sendiri, akhirnya dia kurang nyaman, Hmm. kurang nyaman psikologisnya dalam pembelajaran. Yes. Nah, bagaimana biar itu bisa didongkrak langsung sesaat itu? Kalau menurut saya, kalau misalkan si anak sedang sedih Pak, atau sedang marah gitu, kita tidak memaksakan si anak nih untuk bisa memahami apa yang kita pelajari gitu Pak. Kalau menurut saya sih Pak. Jadi itu fungsinya roda emosi itu untuk mengetahui nih kesiapan belajar siswa nih sejauh mana. Jadi jangan sampai kalau misalkan si anak ini lagi sedih atau lagi marah, kita paksa untuk memahami apa pembelajaran yang sedang kita berikan, itu kan tidak bakal efektif mungkin Pak menurut saya. Jadi mungkin ya kita naikkan dulu moodnya Pak, bisa dengan permainan tadi seperti ice breaking gitu Pak. Itu menurut saya Pak, mungkin dari permainan-permainan tadi. Betul, cantik. Mungkin itu, jadi kita giring ke suasana yang bersifat umum, biar masalah internalnya dia pelan-pelan terlupakan. Iya. Nanti kan kita bisa ngelihat ya, Pak Haji bisa ngelihat seperti tadi, dari sekian siswa itu sampai aura wajahnya itu sudah merata kembali. Mantap Pak Haji kalau gitu. Oke Pak Haji, dari Pak Haji sendiri yang Bapak rasakan berupa kelemahan yang harus kita perkuat ke depan, kira-kira apa dari pembelajaran tadi? Kalau menurut saya yang pertama itu tadi Pak, cara pemantik agar si siswa nih lebih aktif. Kemudian yang kedua, mencarikan permainan-permainan yang lebih kreatif agar si anak nih lebih bersemangat Pak saat pembelajaran. Mungkin itu Pak kalau evaluasi diri saya menurut saya Pak. Jadi masih mencari hal yang bisa cepat menarik perhatian mereka. Betul Pak. Secara menyeluruh ya. Pak, nggak cuma 1-2 anak aja gitu. Artinya satu anak pun nggak aktif, itu kita rasakan masih masalah dalam kelas ya. Iya Pak, betul. Jangan ada istilah pembiaran cuma satu gitu, cuma 2 gitu. Itu insya Allah nggak akan terjadi di pelajaran Pak Haji. Alhamdulillah. Itu tadi sudah terlihat dengan nyata. Sekarang tadi udah cakep loh Pak Haji, cakep dari awal sampai akhir teori, lalu kita ke lapangan, antusiasnya anak-anak luar biasa, mereka semangat dalam kelompok. Yang Pak Haji rasakan nilai plus dari pembelajaran tadi, yang Pak Haji itu rasakan melebihi pembelajaran sebelumnya. Baik Pak, kalau menurut saya nilai plus pembelajaran saya tadi, saya berusaha untuk memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Diferensiasi konten, prosesnya, dan produknya Pak. Mungkin itu, walaupun memang di beberapa poin-poin belum maksimal, tapi dalam pelaksanaan saya sudah berusaha untuk pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan keterampilan sosial dan emosionalnya Pak dalam pembelajaran tadi. Dan itu dan itu dirasakan sendiri ya Pak. Iya Pak. Biasanya kan kita psikologis kita juga ngelihat psikologis siswa itu pasti nggak bisa dibantahkan. Kita ini berdiferensiasi yang sudah kita terapkan itu, dan enggak mereka merasa sudah terjawab kebutuhan belajarnya. Oke Pak Haji, ke depan kira-kira pengembangan mana yang menjadi fokus Pak Haji dengan waktu yang terukur, terencana, yang tidak muluk-muluk, tapi terasa, oh ini yang belum
saya harus tingkatkan dalam waktu dekat. Baik Pak. Yang akan saya tingkatkan itu Pak, pembelajaran berdiferensiasi Pak. Secepatnya saya akan terapkan di kelas setiap pembelajaran. Walaupun mungkin tidak maksimal, saya harus selalu berusaha agar di setiap pembelajaran itu diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu Pak dari saya Pak, yang akan saya lakukan secepatnya. Alhamdulillah. Oke, Pak Haji, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Sebaik apapun yang kita capai hari ini memang tidak ada kata puas ya. Iya Pak, betul Pak. Karena Terus pasti belajar. terus belajar. Ya. Tidak ada yang sempurna. Yang sudah baik hari ini kita tingkatkan, yang kurang kita tambah. Akhirnya pembelajaran Pak Haji itu insya Allah ke depan terus nilai-nilai dinamisnya terasa Amin. dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sehingga nanti kalau waktunya sudah C-nya hilang, berarti harus Pak Haji mengemas suatu kesimpulan bahwa Pak Haji itu memang sudah selama CGP itu sudah benar-benar disupport dengan materi, dengan semangat, dengan pembiasaan yang luar biasa. Itulah nanti baru terasa kita bukan yang biasa-biasa lagi, tapi menjadi yang luar biasa, khususnya untuk menggerakkan. Ini kan sudah tergerak dari CGP ya, sudah bergerak terus mengikuti baik secara daring maupun secara luring kegiatan ini. Nah, ke depan mulai melatih diri, apalagi coaching ini, untuk selalu berusaha untuk membangkitkan semangat, membangkitkan gerakan yang sudah ada, seperti yang tadi Bu Kepala Sekolah titipkan. Saya rasa SD 09 pagi ini akan terasa lebih indah, lebih bergerak nanti ke depan dengan prakarsa perubahan dari seorang CGP itulah Pak Haji. Makasih Pak Haji. Siapa? Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.